Kami juga mengakui bahwa terdapat kekeliruan dari pihak kami, yaitu tidak melakukan pembayaran secara langsung pada saat pesanan sudah selesai disajikan, melainkan Kisruh antara musisi Zendi Kusuma dan istrinya, Evi Santi dengan pemilik restoran Bibi Kelinci, Nabila O'Brien berakhir damai. Setelah sempat jadi tersangka, kini kedua belah pihak sama-sama mencabut laporan polisi. Perdamaian tercapai setelah pihak Zendi dan Nabila dimediasi oleh pihak kepolisian. Meski sudah berdamai, dampak dari viralnya kasus tersebut sudah dirasakan betul oleh Zendi dan Evi. Keduanya mengaku jadi bulan-bulanan di media sosial. Komentar pedas membanjiri kolom komentar hingga Zendi diketahui menutup kolom komentarnya sejak berseteru dengan Nabila September tahun 2025 lalu. Kami tidak menyangka situasinya akan berkembang sejauh ini. Komentar yang masuk sangat banyak dan sebagian besar bernada menyerang. Itu membuat kami merasa tertekan dan mengalami trauma secara emosional, ucap Evi kepada awak media, dikutip dari tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Maret tahun 2026. Zendi Kusuma mengungkapkan bahwa polemik ini bermula dari unggahan pengalaman pribadinya sebagai konsumen di media sosial. Namun, ia tidak menyangka hal tersebut justru berujung pada proses hukum yang dinilai tidak proporsional, hingga membuat keduanya merasa dikriminalisasi. Yang kami rasakan saat itu adalah tekanan yang sangat besar. Kami hanya menyampaikan pengalaman pribadi, tetapi kemudian justru harus menghadapi proses hukum. Kami merasa dikriminalisasi, padahal niat awal kami hanya menyampaikan apa yang kami alami, ujar Zendi. Zendi menambahkan bahwa polemik ini telah menghantam reputasi dan nama baik mereka di masyarakat. Ia berharap setelah perdamaian ini, ada upaya nyata untuk memulihkan martabat keluarganya di ruang publik. Kami berharap ada pemahaman yang lebih adil. Kami berharap ada pemulihan nama baik, karena dampaknya tidak hanya terjadi di media sosial tetapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari, tegasnya. Jalan tengah ini tercapai melalui mediasi yang difasilitasi oleh Biro Wasidik Bareskrim Polri. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mediasi tersebut dihadiri langsung oleh Zendi, Evi Santi, serta pihak Nabila O'Brien pada Minggu, tanggal 8 Maret tahun 2026. Empat pihak ini turut berhadir, kemudian melakukan perjanjian perdamaian. Masing-masing sudah melakukan pencabutan dalam pelaporan di masing-masing para pelapornya ya, kata Trunoyudo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, dikutip dari tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Maret tahun 2026. Selain mencabut laporan polisi, kedua belah pihak sepakat untuk menghapus seluruh unggahan terkait konflik di akun media sosial masing-masing. Langkah ini diambil guna menghentikan polemik digital sekaligus memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sebelum mencapai titik damai, kasus ini sempat viral saat Nabila O'Brien mencurahkan isi hatinya karena ditetapkan sebagai tersangka usai mengunggah rekaman CCTV atas dugaan pencurian di restorannya kawasan Kemang. Saya korban pencurian yang menjadi tersangka. Saya diam selama 5 bulan karena saya takut untuk bersuara, tulis Nabila di Instagram @nabobrien beberapa waktu lalu. Konflik dipicu kejadian pada tanggal 19 September tahun 2025, saat Pasutri, Zendi dan Evi, komplain akibat pesanan makanan tak kunjung datang selama 30 menit. Ketegangan memuncak di area dapur hingga pasangan tersebut diduga membawa pergi 11 bungkus makanan dan 3 minuman tanpa membayar. Nabila kemudian melaporkan kejadian tersebut dengan pasal 363 terkait dugaan pencurian. Kini, melalui semangat keadilan restoratif, kedua pihak sepakat menutup lembaran pahit ini. Zendi pun berharap peristiwa yang mereka alami menjadi pembelajaran agar masyarakat tidak mudah menghakimi seseorang di ruang digital. Kami tidak pernah berniat merugikan siapapun. Kami berharap ke depan tidak ada lagi pihak yang mengalami hal serupa, di mana pengalaman pribadi justru berkembang menjadi tekanan sosial maupun proses hukum yang berkepanjangan, pungkas Zendi. Komisi 3 DPR RI menghadirkan selebgram sekaligus pemilik restoran Bibi Kelinci, Nabila O'Brien, yang terseret dalam kasus pencemaran nama baik dengan pelanggannya Zendi Kusuma. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang memimpin rapat menegaskan dalam beberapa hari pihaknya sudah berupaya memfasilitasi mediasi kasus Nabilah. Dalam 2 hari kemarin, kita melakukan percepatan kerja,
Kita sudah memfasilitasi penyelesaian masalah ini, ya, sehingga hampir selesai, sudah selesai, ujar Habibur Rahman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Maret tahun 2026. Maka itulah, Komisi 3 DPR RI akan langsung membacakan kesimpulan rapat. Kalau kita minta pendapat masing-masing fraksi dan kita minta pendapat Saudari Nabilah, ya, lalu kita sahkan, imbuhnya. Pantauan di lokasi, Nabilah hadir bersama suami bernama Kevin dan juga kuasa hukumnya. Tampak perempuan berambut panjang tersebut mengenakan batik coklat. Dia duduk di kursi seberang pimpinan Komisi 3 DPR. Meski menghadirkan Nabilah, Komisi 3 tak menghadirkan kepolisian maupun pihak Zendi Kusuma dalam RDPU tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.